Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang informasi dalam teks deskripsi. Siapkan buku dan alat tulis kalian, lalu mari kita belajar bersama. Bersama saya, Tutor Yulianti Atina Handini Eskom. Selamat belajar dan tetap semangat. Peserta didik kelas 7 sekalian, pernahkah kalian membaca sebuah teks yang membuat kalian seolah-olah dapat melihat sebuah tempat, mendengar suara, atau merasakan suasana yang sedang diceritakan? Misalnya, ketika kalian membaca teks seperti berikut. Udara pagi terasa sejuk, embun masih menempel di ujung daun. Pepohonan yang rindang membuat suasana di taman terasa teduh. Saat membaca kalimat tersebut, kalian mungkin dapat membayangkan suasana taman di pagi hari. Nah, teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci seperti itu disebut dengan teks deskripsi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengidentifikasi dan menjelaskan informasi dalam teks deskripsi dengan dua cara. Yang pertama, mengenali gaya penulisan. Yang kedua, menjelajahi arti kata menggunakan kamus. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan informasi penting yang terdapat dalam teks deskripsi. Yuk kita mulai. Mengenali gaya penulisan pada teks deskripsi di media sosial. Gaya penulisan pada teks deskripsi di media sosial bersifat singkat, santai, dan akrab. Teks ini memakai bahasa sehari-hari untuk menyapa pembaca secara langsung agar timbul kedekatan. Penulis sering memakai unsur visual dan tanda pagar agar pesan mudah dibaca dan cepat dipahami. Ciri-ciri utamanya, yang pertama, singkat dan padat, yaitu kalimat dibuat pendek supaya langsung ke inti tujuan. Yang kedua, bahasa akrab, yaitu menggunakan kata sapaan santai seperti halo teman, kalian, atau kakak. Yang ketiga, gaya visual, yaitu memakai emoji untuk menggantikan rasa atau suasana. Yang keempat, penuh tagar, yaitu menyisipkan tanda pagar atau hashtag di bagian akhir agar mudah dicari. Bagian penting dalam teks. Yang pertama, kalimat pembuka, yaitu sapaan hangat yang menarik perhatian pembaca dalam detik pertama. Yang kedua, isi deskripsi, yaitu penjelasan bentuk, rasa, atau suatu objek secara ringkas. Dan yang ketiga, ajakan atau call to action, yaitu perintah kecil di akhir teks seperti yuk komen di bawah atau klik link di bio. Coba simak teks deskripsi media sosial berikut ini. Cafe Hidden Gem. Menemukan hidden gem baru di sudut kota. Buat kalian yang butuh tempat healing atau sekedar WFC, work from cafe dengan suasana tenang, kopi tengah hutan ini wajib masuk daftar kunjungan. Tempatnya adem, dikelilingi pohon pinus, dan kopinya juara banget. Kalian paling suka ke kafe sendirian atau bareng teman-teman? Komen di bawah ya. Dari teks tadi, gaya penulisan yang ditemukan, yang pertama, gaya bahasa gaul atau slang, yaitu menggunakan istilah populer internet seperti hidden gem, yaitu tempat tersembunyi yang bagus. Healing, yaitu liburan atau penenangan diri. Dan WFC, yaitu bekerja dari kafe. Yang kedua, persuasif estetik,
yaitu menggunakan kata sifat yang membangun suasana indah dan nyaman, seperti kata adem dan kata tenang. Yang ketiga, interaktif, yaitu mengajak pembaca berkomunikasi langsung lewat pertanyaan di akhir kalimat teks, seperti komen di bawah ya. Dan yang keempat, visual dan ringkas, yaitu memakai emoji bertema alam sebagai pembatas teks agar nyaman dilihat di layar ponsel. Menemukan informasi melalui gaya penulisan pada teks deskripsi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana gaya penulisan membantu kita memahami informasi dalam teks. Perhatikan kalimat berikut. Kamar itu memiliki dinding berwarna biru muda. Sebuah jendela besar menghadap ke taman. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai putih, membuat kamar terasa terang dan nyaman. Dari teks tersebut, kita dapat mendapatkan informasi yang dapat kita pahami karena penulis menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan kamar secara terperinci, seperti dinding kamar yang berwarna biru, jendela yang besar, dan tirai berwarna putih. Jadi, saat membaca teks deskripsi, jangan hanya membaca secara cepat. Perhatikan kata-kata yang digunakan penulis. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sedang digambarkan, kata apa yang digunakan untuk menggambarkannya, kesan apa yang muncul setelah saya membaca teks tersebut. Dengan cara ini, kita akan lebih mudah memahami informasi dalam teks deskripsi. Saatnya menguji pemahaman kalian. Bacalah kutipan berikut dengan teliti. Danau itu tampak sangat indah. Airnya jernih berwarna kebiruan. Pepohonan hijau tumbuh di sekeliling danau. Angin semilir membuat permukaan air bergerak perlahan. Suasana di sekitar danau terasa tenang dan sejuk. Sebelum menjawab, perhatikan baik-baik setiap kalimat. Cobalah bayangkan suasana yang digambarkan penulis, seolah-olah kalian sedang berada di tepi danau tersebut. Rasakan bagaimana udara di sekitar danau, bagaimana warna airnya, dan bagaimana suara alam yang mungkin terdengar. Sekarang, jawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan kata-kata yang digunakan penulis untuk menggambarkan keadaan danau, air, dan lingkungan sekitarnya. 2. Bagaimana suasana atau kesan yang kalian rasakan setelah membaca teks tersebut? Jelaskan dengan kalimat lengkap. 3. Menurut kalian, mengapa penulis menggunakan kata-kata seperti jernih, semilir, dan tenang? Apa pengaruh kata-kata tersebut terhadap pembaca? Tuliskan jawabannya di buku kalian. Menjelajahi arti kata menggunakan kamus. Saat membaca teks deskripsi, terkadang kita menemukan kata yang belum kita ketahui artinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita dapat menggunakan kamus. Kamus adalah sumber yang dapat membantu kita menemukan arti atau makna suatu kata. Misalnya, dalam teks tadi terdapat kata semilir. Apakah kalian tahu artinya? Dalam kamus, kata semilir berarti bertiup perlahan-lahan. Jadi, ketika teks mengatakan angin semilir membuat permukaan air bergerak perlahan, artinya adalah angin bertiup dengan perlahan sehingga permukaan air bergerak. Lalu, bagaimana cara mencari kata dalam kamus? Yang pertama, tentukan kata yang belum kalian pahami. Yang kedua, perhatikan huruf awal kata tersebut. Yang ketiga, carilah kata tersebut berdasarkan urutan abjad. Setelah menemukannya, bacalah arti kata yang tercantum dalam kamus. Jangan lupa, perhatikan juga konteks kalimatnya. Satu kata terkadang memiliki lebih dari satu makna. Karena itu, kita harus memilih makna yang paling sesuai dengan kalimat dalam teks. Kesimpulannya, teks deskripsi menggunakan gaya penulisan yang membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, atau merasakan objek yang digambarkan. Untuk memahami informasi dalam teks deskripsi, kita dapat memperhatikan kata-kata yang digunakan penulis untuk menggambarkan objek secara terperinci.
Jika menemukan kata yang belum kita pahami, kita dapat mencari artinya menggunakan kamus. Nah, peserta didik kelas 7 sekalian, sekarang kalian sudah belajar bagaimana mengenali gaya penulisan dalam teks deskripsi dan menjelajahi arti kata menggunakan kamus. Ingat, perhatikan kata-kata yang digunakan penulis, dan jangan ragu menggunakan kamus ketika menemukan kata yang belum kalian pahami. Semakin sering kalian membaca dan mencari arti kata, semakin banyak kosakata yang kalian kuasai. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan rajinlah membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.